Hai semuanya, kembali lagi di 8 Film. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik semuanya. Alur cerita sebelumnya menceritakan perjuangan Hena dalam mematahkan kutukan sebelum karya wisata dimulai. Akan tetapi rencananya gagal. Di pagi harinya, ketika Hena ingin meninggalkan rumah Yul, malah kepergok oleh Jinso yang mengira jika Hena adalah Yul. Dan Jinso meminta dibelikan es krim tanpa sedikit pun curiga kepada Hena. Selepas dari kamar mandi, Jinso bertemu Yul yang sedang mencari Hena, dan Jinso menyadari jika Yul sebelumnya memakai baju yang berbeda. Siang harinya, Jinso mengajak Hena untuk makan siang, dan berterima kasih atas bantuan Hena selama ini. Hena yang berpura-pura menjadi Chochoa pun meminta Jinso memberikan pendapatnya tentang Chochoa, hingga memberitahu jika Chochoa cukup imut dan lucu. Itu pun membuat Hena salah tingkah. 귀엽구나. Di sekolah, kedatangan murid baru bernama Min Jin-a, yang bisa meramal dan melihat kejadian pada masa lalu, hingga begitu terkenal sebagai Cenayang. Saat bertemu dengan Yul, Ji-a menasihatinya untuk berhati-hati dengan anjing yang memiliki kisah. Spontan Yul terkejut dengan perkataan Ji-a. 강아지 하나랑 자꾸 엮이네. 어? Di saat jam istirahat, kembali Jinso bertemu dengan Junseo dan memberitahukan jika Chochoa menegur saat tidur. Tentu hal itu membuat Junseo bingung atas perkataan Jinso. Dan di lain sisi, di sekolah Hena kembali meminta bantuan Yul dalam menjalankan misinya karena lusa adalah hari karya wisata, sehingga hari ini merupakan kesempatan terakhir sebelum karya wisata dimulai. Pada malam hari, rencana mereka akan dilakukan, dan Hena bergegas mencari Jinso. Hena berusaha untuk membuat Jinso terpikat oleh kelakuan lucu dengan atraksi yang dilakukannya. Tapi Jinso mencoba memberanikan diri dan mengingat pesan Hena sewaktu makan siang kemarin dan mencoba mendekatinya. Tiba-tiba, Bogiem datang dan menghancurkan rencana Hena. Tiba waktunya, Hena dijemput oleh Yuna dan Dongsu. Karena Yul tidur terlelap, Yuna berinisiatif untuk masuk dan mengambil Hena. Akan tetapi, dia ketahuan oleh Bogiem dan beralasan jika dia adalah kakak Junseo. Hingga akhirnya Yuna berhasil keluar dari rumah Jinso dan berlalu pergi. Pagi harinya, ketika packing untuk karya wisata, Yuna mengingatkan bahwa Hena harus berhati-hati supaya rahasianya tidak ketahuan. Di hari karya wisata, Hena berusaha untuk memesan kamar untuk dirinya, akan tetapi semua kamar pada hotel tersebut full, hingga Yul datang membawa rumah anjing untuk Hena tidur ketika saat menjadi seekor anjing. Kegiatan pada hari pertama karya wisata pun berjalan lancar, hingga pada malam harinya, Hena berusaha untuk ke rumah anjingnya dengan mengendap-endap, tapi ketahuan oleh Buyun yang akan bertugas untuk jaga malam. Hingga ketika sampai di pos jaga, Buyun berjaga bersama Jinso. Jinso pun melihat Hena yang keluar kamar dan bergegas mengikutinya, hingga pada persimpangan, Hena pun berubah menjadi seekor anjing. Di pagi hari, ketika terbangun di rumah anjingnya, Hena bergegas kembali ke kamar agar tak dicurigai oleh guru-guru lain. Perjalanan karya wisata pun berlanjut, dan Hena tampak begitu kelelahan hingga pada suatu waktu, ketika tertidur di taman, Jinso mencoba menutupi cahaya mentari agar menutupi Hena. Akan tetapi, Bucheol memberikan ide untuk menaiki perahu dan mengatur jika Bogiem dan Hena satu perahu, yang tentu saja membuat Jinso cemburu akan ide Bucheol tersebut. Di perjalanan menaiki perahu, Jinso tak henti-hentinya memperhatikan Bogiem dan Hena, hingga sesuatu terjadi ketika Hena menyadari ada ulut bulu di dekatnya, yang membuatnya sangat ketakutan dan diperhatikan oleh murid-murid lain. Tanpa disengaja, Hena memegang tangan Bogiem, yang membuat Jinso bereaksi atas kejadian itu. Hingga pada waktunya, Hena berjaga malam dan mulai mengabsen para siswa-siswa, hingga sampailah pada kamar Ji-a dan menyadari jika teman sekamarnya telah kabur dari penginapan. Siswi-siswi tersebut kabur pergi ke pasar malam, tak jauh dari penginapan mereka, hingga Hena bergegas mencari mereka ditemani oleh Jinso. Mereka pun mulai mencari dengan berpencar, tetapi siswi tersebut mengetahui jika guru mereka mencarinya di pasar malam itu, hingga akhirnya Jinso dan Hena menyadari jika sebentar lagi akan masuk tengah malam, yang membuat Hena panik dan beralasan sakit perut agar tak diikuti oleh Jinso. Ditampilkan jika Yul mengunjungi rumah anjingnya Hena dan menyadari jika Hena tidak berada di sana. Yul mendengar jika Hena pergi mencari siswi yang kabur.
Singkat cerita, Yul telah berada di pasar malam dan mencari Hena, hingga ia menemukan barang-barang milik Hena dan terus mencari di mana anak anjing tersebut berada. Di waktu yang bersamaan, akhirnya para siswa yang kabur ditemukan oleh para guru. Hena yang telah berubah wujud menjadi seekor anjing bertemu dengan Jinso. Akan tetapi, Hena diambil oleh seorang nenek yang mengira jika itu anjing miliknya. Hena pun dibawa ke kediaman si nenek, sehingga Hena beranggapan jika si nenek akan memasak daging yang membuat Hena overthinking akan hal itu. Hena yang panik ketika nenek membawa pisau yang berlumuran darah dan bumbu menghampirinya, dan ternyata si nenek hanya mengambil daun bawang untuk bumbu masak. Hena menggigit tali kekang yang mengikatnya dan berhasil kabur dari kediaman si nenek. Akan tetapi, di perjalanan pulang, Hena malah terperosok ke dalam jurang. Beruntungnya, Yul menemukan Hena di bawah jurang dan berusaha menolong Hena. Akan tetapi, usahanya tak berhasil. Hingga pada waktu pagi, Hena kembali ke wujud manusia dan terus meminta tolong hingga teriakannya pun didengar oleh Jinso yang segera menolong Hena hingga akhirnya Hena keluar dari jurang. Hena yang kakinya terluka digendong oleh Jinso untuk kembali ke penginapan. Di perjalanan, Hena mengungkapkan jika dia sudah tak tertarik kepada Bogem, sehingga meminta Jinso untuk berhenti menjadi mak comblangnya. Kontan hal tersebut membuat Jinso senang mendengarnya. Sesampainya di penginapan, Bogem melihat mereka berdua dan berucap, 우선 가까워져야지. 멀어지기 위해서. entah apa maksud dari perkataan Bogem itu yang membuat cerita semakin penasaran akan sosok Bogem. Tiba-tiba, Jia datang dan diperlihatkan kilasan masa lalu, sehingga menjadi pertanyaan, siapakah mereka dan apa peranan mereka di masa lalu. Scene memperlihatkan ketiga siswi kemarin mendatangi kamar Hena dan meminta maaf akan kejadian malam kemarin dan memberitahu jika dompet mereka tertinggal di pasar malam. Hena berinisiatif untuk mengambil dompet para siswi dan akan ditemani oleh Jinso ke pasar malam. Tanpa disadari, Hena melihat anjing si nenek yang telah hilang dan berniat mengembalikan anjing itu kepada si nenek. Setelah mendapatkan dompet siswi yang hilang, Hena dan Jinso menikmati pasar malam berdua. Mereka membeli gulali dan berkencan dadakan, hingga tanpa disadari, pergerakan mereka diawasi oleh seorang pria yang merupakan mantan dari kakaknya, Yuna, yang juga mengetahui kutukan di keluarga mereka. Mungkinkah pria ini akan mencoba memberitahu Jinso kutukan yang terjadi di keluarga Hena? Ceritanya semakin membuat penasaran, dan kita tunggu episode selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai akhir alur cerita drama Korea ini. Mimin doakan semoga urusan kalian diperlancar. Dukung terus channel baru ini agar berkembang ke depannya. Kamsahamnida.